pisang keju katanya. Harum banget. Pisang keju. Itu toppingnya macam-macam. Mungkin maksudnya pisang keju itu apa namanya? Ini kan karena udah dingin. Kalau masih hangat ini kriuk-kriuk. Toppingnya ada coklat, ada keju, blueberry, strawberry, ada Oreo, ada apa lagi? Banyak macam-macam. Toppingnya ada jeruk, ada anggur, banyak pilihan ya. Tapi saya ini satu porsinya 15.000. Ini letaknya di namanya pisang keju bintang ya. Itu di depan gedung dakwah Universitas Muhammadiyah Palembang, Jalan Ahmad Yani. Laris kayaknya, dan itu sebenarnya sudah ada di GoFood ya, cuma saya belum ngecek karena tadi pas saya beli ada juga yang mesen lewat GoFood. Ini sekitar jajanan untuk sore sampai malam hari. Jadi saya belinya sekitar pukul 6 sore. Enak. Banyak pilihan rasanya. Di situ juga ada pisang nugget. Saya lupa ini tadi blueberry atau tiramisu ya. Keju. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apakah Anda bahagia hari ini? Apapun yang terjadi, jangan lupa untuk bahagia, tersenyum ya, karena badai pasti berlalu, masalah akan selalu datang. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah, tinggal bagaimana kita menghadapinya, kita menyelesaikannya, kita mengatasinya dengan proses yang juga bahagia, bahwa baik itu berupa ujian, kenikmatan, kesenangan, maupun yang kita anggap ujian kesulitan, semuanya itu adalah baik untuk kita. Pasti ada hikmah di dalamnya. Loh, openingnya kok udah dalam banget ya. Ya, mudah untuk diucapkan, namun tidak semua orang atau sebagian besar orang itu tidak mudah untuk menghadapinya ya. Yang punya case, kalau kita yang sebagai yang menilai, melihat itu ya mudah ngomongnya, kamu yang sabar ya, badai pasti berlalu gitu kan. Tapi yang ngalamin, apalagi dia tidak mempunyai kekuatan yang berasal dari pengalamannya, yang membuat psikologinya kuat, mentalnya kuat, itu tidak mudah. Oke, hari ini makan apa ya? Nanti kita review makanannya. Makanannya ini juga unik. Ada pink, ada blueberry, ada keju, dan ada coklat. Nanti ya. Oke, sesuai dengan judul kita hari ini, itu adalah cinta dari perspektif tindakan sosial Max Weber.
dan Nisa Sabian. Loh, kok Nisa Sabian ya? Oke, karena sehari 2 hari ini di media sosial, di YouTube, di Google, di banyak media sosial itu lagi booming tentang Nisa Sabian. Jadi saya tuh inget itu Nisa Sabian itu boomingnya dengan lagu-lagu religinya, suaranya yang merdu dan wajahnya yang imut, yang orang bilang itu gini, adapun salah satu mistik yang dipunyai oleh feminim, mungkin feminim di sini masukkan perempuan, itu adalah perempuan itu perempuan itu seperti tidak berdosa. Itu ada image misterius dari feminim itu seperti itu, yaitu seperti image tidak berdosa. Image tidak berdosa ini mungkin maksudnya baik hati ya, lembut. Biasanya kan perempuan tuh feminim ya, image-nya seperti itu. Helpless itu ya, wanita itu butuh sandaran, ingin dimanja gitu ya. Terus cat-like ya, seperti imut. Itu ciri-ciri perempuan ini kayaknya mistik feminim ini ada di Nisa Sabian ya, yaitu kalau lihat wajahnya, image-nya satu, penyanyi religi ya, itu sudah jelas. Kedua, berjilbab. Ketiga, wajahnya itu kan cute. Jadi wajah yang seperti tidak berdosa, yang sangat baik gitu ya. Imut, cute ya. Kita wajahnya yang terpancar dari seorang Nisa Sabian ya. Dan dari Nisa Sabian ini boomingnya berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu ya. Itu saya masih mengajar mahasiswa teknik sipil semester 1 yang mengajar bahasa Inggris. Jadi di saat saya memberi penugasan itu kan, saya kan kalau ngajar itu jarang yang duduk di depan, pasti jalan gitu kan, mengitari mahasiswa, ngecek apakah mereka itu mengerjakan tugasnya atau tidak gitu kan. Di sela-sela itu ada mahasiswa itu yang nggak sadar, dia lagi melukis wajah, lagi menggambar ya, bukan melukiskan pakai pena. Di bukunya itu lagi menggambar si Nisa Sabian. Ya karena pelajaran bahasa Inggris itu butuh kamus, dan daripada berat-berat bawa kamus yang tebel itu kan, jadi saya perbolehkan memakai kamus lewat HP supaya dia buka fotonya Nisa Sabian, terus dia di sela-sela mungkin pusing ya, atau sudah selesai tugasnya, dia menggambar Nisa Sabian. Jadi saya lihat dari belakang, dia nggak sadar. Kata saya, oh segitunya ya Nisa Sabian itu menghipnotis menghipnotis penontonnya, sampai-sampai mahasiswa saya itu di tengah-tengah tugas masih kepikiran Nisa Sabian. Mungkin Nisa Sabian ini masuk dalam standar ini ya, standar yang difavoritkan ya. Mungkin di luar daripada wajahnya yang itu tadi, yang cute, imut, yang mungil, badannya juga mungil, terus suaranya bagus, religi, perfect ya, perfecto kata orang itu, sempurna mungkin bagi orang
bagi sebagian orang seperti itu. Tapi kita lihat dulu, saya sempat searching itu standar kecantikan wanita di 11 negara. Sumbernya itu Detikcom ya, sumbernya Detikcom. Dirilis Kamis 16 Januari 2020. Sekarang kita lihat standar kecantikan dunia dulu sebelum kita lebih lanjut membicarakan tentang cinta dari perspektif tindakan sosial Max Weber dan Nisa Sabian. Yang pertama itu dari Australia. Jadi Australia ini standarnya, nih ya, saya bisa sampai googling loh. Nih standar kecantikan Australia nih. Jadi standar kecantikannya itu senang beraktivitas di bawah sinar matahari, misalnya berjemur di pantai. Mereka lebih suka tampilan wajah yang terlihat fresh dan cantik alami. Untuk tatanan rambut, umumnya wanita Australia suka gaya bergelombang acak. Itu Australia ya, jadi dia cenderung alami. Orangnya putih-putih, jadi apa ya yang berjemur di pantai itu, lupa namanya saya. Biar kulitnya itu hitam, ini ya, bukan hitam, coklat berkilau gitu. Kalau nggak salah itu Agnes Monica kalau artis Indonesia yang suka di pantai. Aduh, apa namanya sih, udah di ujung lidah, nanti siapa tahu inget. Oke, next. Jadi dia sukanya yang natural, alami ya, cantiknya alami tapi fresh. Oke, yang kedua itu Prancis. Prancis itu penampilan yang terkesan effortless. Mereka memilih potongan rambut yang tidak perlu terlalu banyak di styling. Untuk riasan wajah, para wanita Prancis lebih suka make up minimalis atau no makeup look dengan bulu mata lentik dan bibir bersemu merah. Nih, seperti ini. Saya dilihat ya. Jadi apa namanya? Minimalis, make upnya nggak mau yang tebel-tebel, tapi ada bulu matanya yang lentik dan bibir yang bersemu merah, nggak yang cetar. Ini Prancis ya, Eropa seperti ini semua, kayak rata-rata kayak gini. Oke, sekarang Brazil menonjolkan aura seksi mereka. Wanita Brazil suka mendadani diri mereka dengan rambut bergelombang yang bervolume, kulit berkilau kecoklatan, dan make up yang lebih tebal untuk menyamarkan ketidaksempurnaan. Make up yang lebih tebal. Jadi kalau Brazil beda ya, kalau tadi Australia itu sama Prancis itu yang natural ya, cenderung yang tipis aja. Kalau ini make upnya lebih tebal. Rambutnya bervolume seperti itu. Nih gambarnya. Oke. Kemudian selanjutnya wanita Korea Selatan lebih suka menonjolkan kecantikan kulit dengan sedikit make up.
Biasanya mereka akan memprioritaskan perawatan kulit terlebih dahulu dengan memakai banyak pelembab sebelum make up untuk memberi efek glass skin. Kilau ya, kayak glass ini ya, glass ya. Agak ya kilau ya, glowing ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia make upnya lebih banyak pakai pelembab biar nampak glass skin ya, agak glowing gitu ya, maksudnya glass skin itu. Sedikit make up ya. Terus wanita Swedia fokus pada tatanan rambut yang tersisir rapi tapi tetap terlihat alami. Mereka juga mengutamakan kulit yang tampak berkilau dan bulu mata panjang serta lentik. Make up biasanya hanya digunakan untuk memberi sedikit rona segar pada wajah. Nih, mungkin karena mereka udah luar biasa ya, udah cantik. Nampak nggak? Ya, udah putih, udah cantik, jadi ya molesnya dikit aja gitu. Wanita Afrika Selatan beragam warna dan jenis kulitnya. Untuk mereka yang berkulit gelap lebih suka bermain dengan lipstick warna bold. Bold itu tebal ya, warna tebal gitu ya. Sementara wanita yang berkulit putih memilih tampilan lebih natural. Oh, jadi yang Afrika Selatan ini tergantung warna jenis kulitnya. Yang kulitnya gelap suka bermain dengan lipstick warna bold, sementara yang kulit putih memilih tampilan lebih natural ya. Nih nggak nekot, nih ini yang kulit hitam. Terus ya sabar ya, kita lihat dulu standar kecantikan dunia. Kita ini masuk standar yang mana? Umumnya wanita Jepang mendambakan punya gigi gingsul gini ya. Mereka bahkan melakukan yaeba, sebuah prosedur untuk menambahkan gigi di atas gigi asli agar terlihat seperti gingsul. Menurut wanita Jepang, gigi gingsul memberi kesan wajah terlihat lebih muda, manis, dan polos. Itu si Lesti Kejora udah ada gingsulnya ya. Terus Momo Geisha itu juga ada gingsulnya, tapi justru di Indonesia ya memang manis ya kalau ada gingsul itu. Tapi di Indonesia kayaknya nggak masuk dalam standar kecantikan ya, malah Lesti sama Momo Geisha itu gingsulnya dibuang, dirapikan gitu, udah nggak ada lagi gingsulnya. Nih seperti ini, ada gingsulnya. Memang manis sih kalau ada gingsul kalau menurut saya. Terus wanita Amerika Serikat suka berdandan tebal sehingga membuat wajah mereka terlihat jauh berbeda dari ketika berwajah polos. Membuat wajah mereka terlihat berdandan tebal ya, Amerika Serikat. Memakai contouring, shading, highlighter tegas sangat disukai wanita Amerika. Mereka juga kebanyakan terobsesi dengan warna kulit coklat sehingga tanning masih jadi prosedur kecantikan yang populer. Jadi dia lebih di counter shading ya, shadingnya, highlighter. Dia terobsesi dengan warna coklat. Kalau kita mau diputih-putihkan pakai pemutih ya. Kalau mereka justru suka yang coklat. Nih shadingnya yang ini. Oke.
Yang ke-9, standar kecantikan wanita India saat ini banyak terpengaruh dari budaya barat, khususnya Amerika Serikat. Tidak sedikit yang menginginkan kulit mereka lebih cerah. Untuk rambut, mereka menyukai rambut panjang, tebal, dan berkilau. Ini hampir kayak Indonesia ya standarnya ya. Kulit yang lebih cerah, rambut panjang, tebal, berkilau. Hampir kayak siapa? Nagita Slavina ya. Nagita Slavina itu kan kulitnya cerah, rambutnya panjang, tebal, berkilau ya. Berarti India ini hampir-hampir kayak Indonesia standar ini ya. Gini. Terus yang ke-10 lembar ya. Yang ke-10 itu wanita Rusia tidak pernah mau terlihat jelek. Mereka rela melakukan usaha lebih dan waktu lebih lama demi tampak cantik sempurna. Sebutan less is more tidak berlaku bagi mereka. Wanita Rusia akan berusaha banyak dalam bermake up dan berpenampilan. Gini nih, Rusia. Terus yang terakhir. Yang terakhir dari manakah? Yang terakhir ini dari Thailand. Thailand ini terobsesi punya kulit putih, maka tak heran di negeri gajah putih ini banyak brand kecantikan yang menjanjikan kulit putih secara instan. Maka mereka akan lebih banyak mengeluarkan budget untuk beli produk pencerah kulit dan tampil surya. Hampir sama kayak Indonesia ya. Indonesia itu berlomba-lomba untuk glowing sampai ada ada candaannya itu wajah kok disiram pakai minyak sayur atau oli gitu jadi glowing jadi berminyak. Memang ada glowing boleh ya, tapi jangan sampai berlebihan. Tapi mungkin itu beli produknya hati-hati ya, beli produknya jangan hanya karena murah terus cepat instan gitu, itu bahaya. Kalau saya pribadi, saya yang instan itu justru nggak mau, dan saya malah nggak mau yang terlalu glowing. Kalau terlalu glowing itu kok jadi wajah aslinya hilang, jadi cantik banget gitu kan. Saya nggak mau yang cantik banget, standar aja, yang penting dilihat nggak kusem gitu. Tapi yang kalau sampai kayak minyak katanya kayak oli atau minyak sayur dipolesin di wajah yang kalau kena matahari langsung merah. Dan itu juga yang lagi booming ya, kasus seorang artis dengan seorang dokter, itu kan masalah kecantikan itu juga. Jadi ya memang untuk karena standar kecantikan kita itu glowing sekarang ya glowing tuh ya wajah saya kayak glowing tuh kayak wajah Syahrini itu glowing, tapi nggak yang itu bagus, emang glowing gitu ya, tapi mahal. Katanya kayak Krisdayanti itu ya ada yang suntik apalah, kayak Maya Estianty itu ada yang tarik benang lah, itu budgetnya mahal. Thailand kayaknya hampir kayak standar kita ya, seperti itu. Nih, cantik sih. Oke, itu 11 negara. Kayaknya yang hampir mendekati itu satu Thailand, mendekati Indonesia ya, Thailand. Terus apa lagi? India tadi ya.
Kalau dulu kan, kalau sekarang kan yang standar-standar kayak Syahrini tuh yang glowing aja, nggak yang tebel make upnya. Kalau dulu kan make upnya dempulnya sampai tebel. Itu pas saya nikah itu aja tuh tahun berapa tuh, 2017 ya, itu masih pakai yang glowing gitu, pakai yang tebel orang-orang nikah itu ya. Sekarang saya juga sempat searching tuh, ini apa namanya, kalau Indonesia siapa agar mudah, saya nyarinya contohnya artis gitu, siapa artis yang merupakan standar kecantikan wanita Indonesia. Rupanya ini dia, siapa, Tara. Siapakah ini? Familiar ya wajahnya ya. Wajah Dian Sastro, standar kecantikan wanita Indonesia, 1 Oktober 2020, berdasarkan patrolipos.com. Katanya gini, Paras cantik Dian Sastrowardoyo sudah tidak diragukan lagi. Bahkan seorang makeup artist, Darwin, mengaku kewalahan mengubah paras ayu dari Dian Sastro untuk menjadi jelek karena tuntutan peran. Nah loh, wajahnya susah dibikin jelek. Selain itu, kecantikan paras Dian Sastrowardoyo membawanya sebagai salah satu wanita terpilih untuk mengisi wajah baru di klinik kecantikan Korea. Tak ayal, banyak publik menganggap paras ayu Dian Sastrowardoyo mempresentasikan standar kecantikan wanita Indonesia asli. Diambil dari laman Instagram Darwin, makeup artist ya, itu mengeluhkan sulitnya merias wajah pemeran cinta dalam film Ada Apa Dengan Cinta Jadi Jelek. Susah luar biasa karena cantiknya nggak manusiawi. Bidadari kali ya. Dituntut harus bisa mengubah paras cantik Dian Sastro menjadi biasa, Darwin akhirnya melakukan berbagai cara. Alhasil segala cara kita halalkan. Jerawat, daki, keringat, bahkan hingga kita selipkan cabai beneran untuk berubah jadi Bu Nirmala. Gitu ya. Orang cantik itu susah untuk jelek ya. Kalau cantik tuh ada yang bilang kalau cantik itu relatif, kalau jelek itu mutlak. Emang ada ya jelek tuh yang gimana sih? Kan standarnya beda-beda. Cantik, standar Indonesia kalau yang jelek gimana? Entahlah ya. Nah sekarang tadi udah kita bahas standar kecantikan dunia sampai standar kecantikan Indonesia. Kalau apa namanya, kalau Nisa Sabian, oke, saya bukan ingin gosip ya, tapi ibaratnya kita mengambil hikmah. Saya itu iseng-iseng saya searching gitu, saya buka itu antara, kelihatan nggak ini ya, wajahnya Nisa Sabian, atau kalau kalian punya HP atau laptop sendiri silahkan nanti di searching wajahnya Nisa Sabian sama si siapa, istrinya Ayus, siapa namanya, Rere kalau nggak salah ya, istrinya Ayus. Kalau saya lihat, saya perhatikan di sini, sekarang kita kan standar kecantikannya Dian Sastro ya, itu menurut tadi yang saya googling. Kalau Dian Sastro itu kan wajahnya wajah, entah karena usianya, tapi menurut saya memang wajahnya itu wajah yang bukan tipe dia wajah yang
apa ya, cerdas, wajah yang cerdas, dewasa, mandiri, ya. Sepertinya sepertinya tipe wanita yang harus cerdas. Itu kan pernah kalau nggak salah standar kecantikan kata Dian Sastro itu bukan terletak di wajah katanya, tapi terletak di otak. Nah, berarti itu udah jelas menunjukkan bahwa dia orangnya cerdas. Terus dari wajahnya juga udah nampak orangnya mandiri, bukan yang tipe wanita yang bersandar kepada laki-laki. Imut, dia lebih ke campur ayu campur cantik ya. Ayu itu kan ada manisnya, cantik itu ya itu apa, jadi kalau ayu campur cantik ya udah, makanya itu tadi kan cantiknya nggak manusiawi. Ada kan orang ayu itu cenderung ke manis gitu kan, manis ayu. Terus cantik itu atau ayu itu cenderung ke tradisional, cantik itu cenderung ke modern. Jadi si Dian Sastro tuh wajahnya campuran antara cantik yang tradisional sama cantik yang modern. Jadi dia berpadu, berada pada manis iya, cantik iya gitu. Jadi susah mendeskripsikannya, ya memang cantik. Maksudnya susah untuk memolesnya menjadi jelek, itu susah. Memang cantik itu menurut standar saya, kan saya sebagai penilai di sini, perspektif saya gitu. Nah, kalau wajahnya Sabian itu tadi imut, sepertinya yang yang wajah yang seperti sangat baik, namun wajah yang butuh sandaran gitu. Nah, kalau istrinya si Ayus ini wajahnya yang dewasa gitu, wajah yang ya bukan tipe wajah yang imut, kayaknya tipe yang dewasa, yang tegas, mandiri. Kalau lihat dari wajahnya, kan orang itu bisa dilihat dari wajahnya, lebih kurang karakternya tidak akan jauh-jauh dari wajahnya, kata orang tuh seperti itu. Nah, kok bisa sekarang si Ayus ini gimana nih? Ya, Ayus ini menurut saya lupa pula searching standar ketampanan Indonesia ya. Ya menurut saya standar, nggak yang wow, tapi nggak juga yang yang di bawah standar. Nggak yang ganteng banget, nggak juga yang yang di bawah standar ganteng menurut saya. Ya manis ya, hidungnya mancung, tapi kan foto ini kita nggak tahu pas ketemu orangnya ya, apakah memang benar-benar seperti itu. Kalau si Nisa Sabian itu memang saya pernah lihat langsung, dia lagi konser ya, kebetulan di hotel di di Semarang itu katanya ada konser Nisa. Terus saya lihat itu pun dari jauh ya, yang memang anaknya mungil, kurus ya, imut gitu. Kalau dari jauh kelihatannya seperti itu karena banyak kamera, banyak cahaya kan kalau lagi manggung itu. Ya menurut saya ya bukan yang cetar, tapi ya standar. Ini wallahu alam ya, kan belum jelas ya apakah ia benar apa enggak, cuman yang berdasarkan gosip kan seperti itu. Konon kabarnya itu udah digugat cerai, udah sidang, terus itu udah berlangsung selama 2 tahun. Terus ada paranormal yang bilang bahwa saya itu karena Tresno Jalaran Kulino, karena sering bersama akhirnya merasa nyaman, akhirnya jatuh cinta gitu. Kok
tapi kok bisa, kan orang tuh menyayangkan kok bisa gitu ya, istrinya kan udah cantik ya, bisa dikategorikan modis juga, cantik modis ya, menurut saya cantik istrinya, anaknya juga lucu-lucu, ada 2 ya, cakep-cakep, kok bisa gitu. Terus kalau lihat dari, saya baca juga sekilas perjalanannya, itu kata adik iparnya ya, dulu kan katanya tidak seperti sekarang, mereka membangun dari bawah, akhirnya sampai sekarang kan booming Sabiannya, gambusnya, dan istri ini banyak membantu suami dan maksudnya membantu ke ekonomi keluarga suaminya juga gitu. Kok tiba-tiba ketemu Sabian ini juga perjalanannya untuk sampai tenar populer itu kan nggak mudah juga gitu. Kok bisa gitu kan, yang dipertanyakan orang, kok bisa Sabian kan seperti, saya ada baca itu satu komentar yang katanya gini, bukan dari saya ya, saya baca, saya tuh kalau nonton YouTube atau baca sosmed itu yang paling saya suka itu komentarnya netizen Indonesia, seenak-enaknya aja kalau ngomong ya. Jadi memang kalau jadi artis harus udah populer harus siap-siap, karena mereka kadang nggak mikir yang dikomentari siapa, tapi kan itu komentar jujur ya. Adanya wajah apa ya, wajah imut tapi hati Annabelle itu nggak saya yang apa, film boneka yang agak mengerikan itu ya, agak horor ya. Jadinya gitu stigmanya, padahal dulu kan stigmanya sempurna banget, udah cantik, imut, suaranya bagus, baik gitu kan. Sekarang stigmanya jadi kok wajah imut tapi hati Annabelle gitu. Apakah ini kan bahasanya cinta kan, cinta, balik lagi ke cinta dari perspektif tindakan sosial Max Weber. Apakah seperti itu cinta itu gitu, sebegitunya yang namanya cinta? Apakah itu benar-benar cinta? Oke, sekarang kita lihat dari perspektifnya si Max Weber. Yang kita ambil itu adalah kita ambil dari MGS channel ya, itu yang pembicaranya Pak Fahrudin Faiz. Tindakan rasional menurut Max Weber itu ada tindakan instrumental rational action. Tindakan instrumental rational action itu tindakan kalkulatif ya, kalkulatif. Jadi tindakan kalkulatif strategis. Nah, ini tindakannya ini didorong oleh perhitungan untung rugi saat memilih satu jenis tindakan. Kalau di dalam cinta ya judulnya apa namanya? Kalau di dalam cinta, cintanya berdasarkan perhitungan untung rugi. Cinta untuk dapat apa gitu. Konon katanya cinta antara Sabian sama Ayus ini berawal dari saling mengagumi gitu. Si Sabian mengagumi karena si Ayus ini pandai main keyboard, terus si Ayusnya mengagumi Sabian ya karena suaranya bagus gitu. Terus kalau nggak salah ada komentar yang saya dengar di YouTube itu, walaupun di jalan-jalan Sabian itu ya tomboy-tomboynya dia gitu ya, pokoknya penuh pujian. Nah, dia ini berawal dari kekaguman. Apakah ini bisa dikategorikan cinta berdasarkan tindakan instrumental rational action?
cinta yang ada saya dapat apa ya dengan mencintai dia gitu. Atau yang kedua itu ada value rational action. Value rational action itu lebih ke tindakan yang mengutamakan nilai-nilai yang hendak diperjuangkan tanpa perhitungan untung rugi. Ya contohnya misalnya kayak pahlawan kan. Konon kabarnya kayak Bung Hatta itu tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka, Jenderal Sudirman gitu. Tapi kalau kita tarik ke dalam cinta itu misalnya ini ada nilai-nilai yang ingin diperjuangkan di dalam cinta itu. Misalnya kita saling setia ya, kita berjanji sehidup semati apapun yang terjadi. Apakah mungkin cinta antara si Sabian dan Ayus ini cinta yang ini tadi value, memperjuangkan nilai-nilai cinta yang murni, memperjuangkan saling setia sehidup semati apapun yang terjadi, nggak peduli mau dihujat seluruh keluarga, itu kan sudah dibicarakan di lingkup keluarga, tidak peduli bahwa itu akan berimbas pada seluruh Indonesia, netizen seluruh Indonesia yang maha benar itu katanya. Apakah mereka memperjuangkan nilai-nilai itu? Benarkah? Lalu bagaimana dengan pernikahan Ayus? Apakah pernikahan Ayus itu dulunya dia bukan menggunakan tindakan value rasional? Berdasarkan apa dia menikah? Kalau memang berdasarkan value rasional kan harusnya dipertahankan, apalagi itu akan berdampak pada kehidupan selanjutnya, anak-anaknya. Next. Terus ada itu yang disebut dengan tindakan afektif. Tindakan afektif itu ya tindakan afeksi, ungkapan perasaan. Ya karena sedang kasmaran gitu kan jadinya ya jadinya atau tradisional itu gini, berdasarkan yang lagi booming gitu. Misalnya ya biasanya kalau laki-laki sudah mapan maka afektif ya salah. Kalau afektif itu ya karena emosional ya karena lagi kasmaran gitu. Jadi secara emosional lagi kasmaran ya udah diturutin aja gitu, bertindak berdasarkan rasa kasmaran itu. Kalau misalnya kayak berarti bisa jadi pas nikah sama si istrinya itu dia juga berdasarkan kasmaran, karena lagi kasmaran maka ya udah nikah gitu. Tapi ketika katanya durasi cinta kan, kalau cinta itu masih ada batasannya, yang nggak ada batasannya itu compassion, kasih sayang kan. Makanya Allah itu maha pengasih dan maha penyayang ya. Terus ada tindakan tradisional ya, yang afeksi itu ya karena lagi kasmaran ya, untuk senang-senang gitu ya, untuk pelampiasan
menuruti keinginan aja, hasrat. Kalau keinginannya udah bosen, ya udah tinggal gitu. Kalau tradisional itu ya biasanya yang dilakukan kalau laki-laki udah mulai di atas gitu ya, udah mulai naik, kan rata-rata itu kayak jadi satu tren gitu, kayak satu tren. Kalau laki-laki udah naik, pasti seleranya berubah. Kan banyak tuh kasus yang seperti itu. Untuk laki-laki ya, banyak ketika dia dulu bukan siapa-siapa sama istrinya yang lama, ketika dia udah booming, udah populer, nikah lagi. Banyak tuh, maaf ngomong, itu pernah terkasus dulu yang sampai panjang itu berjilid-jilid itu. AA Gim lagi naik daun tuh kan, akhirnya jatuh gara-gara nikah lagi dengan salah satu jamaahnya yang konon kabarnya lebih cantik dan lebih tajir. Kemudian kalau Ustadz Abdul Somad, wallahu alam ya, saya karena tidak terlalu terekspos, namun kan dulunya merintisnya sama istri yang pertama sampai punya 1 anak, dan kemudian ketika beliau di atas juga nggak tahu jelas alasannya apa kan, diceraikan. Terus apalagi Ahmad Dhani, kayak Maya Estianty sama Mulan Jamila, dulu merintisnya sama Maya Estianty, kemudian sudah naik, sudah di atas, sudah sampai top, akhirnya tergiur sama Mulan Jamila. Kalau dipelajari kok bukan rata-rata sih, kalau dipelajari kok kayaknya ketika laki-laki itu di atas kemudian dia berselingkuh atau yang dicap pelakor itu rata-rata itu yang mystical feminim. Kalau diamati, kalau diobservasi, itu sepertinya yang menjadi pelakor itu kok kayak dominan banget yang mistik feminimnya, the feminisme mistik, yaitu yang kayak Mulan Jamila itu kan tiba-tiba yang ya wajah yang imut, yang bersandar sama Ahmad Dhani gitu. Apakah standar laki-laki Indonesia suka perempuan yang seperti itu? Sementara standar kecantikan itu seperti Dian Sastro. Nah, cuman standar kecantikan Indonesia ini berbeda dengan standar standar perempuan idaman. Jadi dia cantik belum tentu menjadi idaman. Karena kalau mau dibandingkan antara Maya Estianty sama Mulan Jamila itu kan hampir seperti Nisa Sabian dan istrinya Ayus. Kalau istrinya Ayus itu tipe yang mandiri, dilihat dari wajahnya yang dewasa gitu ya. Kalau si Sabian kan hampir kayak Mulan Jamila yang imut, yang apakah standar kecantikan standar kecantikan berbeda dengan standar ya kan, rata-rata yang jadi pelakor itu berbeda, nggak ada, hampir rata-rata itu nggak, yang jadi pelakor itu yang imut-imut gitu kalau nggak salah seperti itu. Namun saya belum bisa memastikan karena saya belum survei, belum research ya, belum meneliti
Itu baru sekilas. Sekarang kita lihat dari sudut power dan otoritas, dominasi. Kalau si istrinya Ayus, dia kan punya otoritas. Ya, otoritas itu kan berbentuk hubungan legal. Otoritas yang disebut otoritas, mereka itu legal secara negara maupun secara agama. Makanya ketika mau pisahkan ke pengadilan dulu. Cuman ada yang disebut power. Nah, Nisa Sabian ini kan maksudnya belum ada otoritas. Belum ada otoritas secara agama maupun negara. Jadi kan power itu kemungkinan seseorang atau sekelompok orang mewujudkan keinginan mereka sendiri meskipun menghadapi penolakan dari orang lain. Nah, bagi si Ayus, si Sabian ini punya power dan istrinya punya otoritas. Power itu bisa berbentuk karisma. Misalnya pacar punya power, namun belum punya otoritas kan? Ternyata si Ayus ini dia kalah sama power. Dia lebih ke condong atau power lebih mendominasi hidupnya. Dia lebih mengabaikan otoritas istrinya karena karisma daya tarik dari Nisa Sabian itu. Nah, kalau dikembalikan lagi kepada feminisme, kayaknya itu kali ini kan kita jangan berbicara takdir. Kalau berbicara takdir walau alam dan kasus selesai. Cuman kan kita menganalisa kalau kembali ke feminisme, yaitu tadi perempuan hikmahnya ya, perempuan berkaryalah, jangan bergantung ya, perempuan berkaryalah, jangan bergantung. Maka kalau misal ya kalian contohnya Maya Estianty ya, Maya Estianty itu kan dia punya karya, dia punya ilmu ya, dia cantik ya, dia punya karya, yang pasti karya ya. Jadi jika suatu saat hal terburuk terjadi, ya kan kalau kita bersandar kepada orang tua akan meninggal. Kita bersandar kepada suami bisa juga sakit, meninggal, atau itu tadi diambil pelakor. Nah, jadi ketika kita punya karya, ketika sesuatu hal terburuk itu terjadi pada kita siap. Tapi coba kalau misalnya kita tidak punya karya, tidak bekerja ya, ketika hal buruk terjadi itu terpuruknya luar biasa gitu ya. Adapun salah satu hikmahnya itu wanita wajib berpendidikan, harus, maksudnya secara gender wanita harus sama dengan laki-laki, boleh berkarya, boleh berpendidikan tinggi gitu ya. Terus hikmah, jadi seperti Maya Estianty itu, ya udah, kalau memang saya ditinggalkan berarti dia nggak pantas untuk saya, tapi bukan untuk kesombongan ya gitu ya. Kalau kata orang tuh balas dendam terbaik itu adalah dengan menunjukkan bahwa saya bisa mendapatkan yang lebih baik. Jadi ketika
dan Maya Estianty 10 tahun ya untuk membuktikan. Akhirnya dia membuktikan bahwa dia makin tua makin bahagia, seperti itu. Sementara Ahmad Dhani-nya yang merasakan dinginnya jeruji besi gitu. Tapi itu bukan untuk kesombongan, bukan untuk pembuktian sih. Untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Kemudian hikmah yang kedua adalah, kata Agnes Monica itu, kita harus mempersiapkan diri. Jadi pas diri kita siap, pas kesempatan masuk, jadi kita siap gitu. Maksudnya seperti ini. Maksudnya itu kan Nisa Ayus itu kan dulu kan ibaratnya yang belum terkenal dari bawah bersama istri. Ketika dia terkenal, populer, terus dia ibaratnya berpaling, itu artinya dia itu nggak siap. Jadi kita tuh bukan hanya harus siap untuk menghadapi masalah, kemiskinan, kesedihan gitu ya, kesedihan hidup. Kita juga harus siap ketika kita tenar. Kebanyakan itu orang nggak siap buat tenar, apalagi yang viral itu ya, yang prosesnya nggak terlalu lama, dia nggak siap. Akhirnya pas dia di atas, gelinding lagi ke bawah, karena pas di atas dia jadi sombong, dia jadi kalau bahasanya itu yang kalau ketika di atas dia lupa, itu kalau nggak salah itu si Anya tuh dapat kritikan dari siapa tuh temennya yang banyak tatonya itu, katanya pas lagi di atas ya lupa yang di tag gitu ya, sibuk ya sampai nggak sempat balas WA gitu. Jadi disebutnya, lupa saya istilahnya. Banyak yang ketika dia di atas dia nggak siap ya. Salah satunya itu tadi, dia berpaling dari pasangannya kah. Ada yang kalau yang artis-artis Korea itu sampai dia bunuh diri karena nggak siap untuk komen-komen netizen, nggak siap terhadap kehidupan sosial, tekanannya tambah kuat. Jadi sebelum terkenal tuh memang harus berproses dulu untuk menyiapkan diri, karena kalau nggak dia malah gelinding ke bawah lagi. Banyak itu kan kasusnya seperti itu. Jadi bukan bagaimana kita sampai di atas, setelah sampai di atas itu yang bagaimana gitu. Kalau sampai di atas itu bisa cepat, tapi mempertahankan untuk stabil itu butuh proses. Dan mungkin Ayus ini belum siap sama si Sabian ini. Sabian juga kan luar biasa untuk prosesnya untuk menjadi populer, kata si temennya ex Sabian itu kan. Jadi hikmahnya itu harus siap saat kita berada di atas. Karena kata orang tuh semakin tinggi pohon, semakin kuat anginnya, semakin banyak yang melempari. Kalau nggak kuat, tumbang, nyungsep ya. Kayaknya udah dulu deh, udah panjang, udah hampir 1 jam loh. Sekarang udah lapar nih dari tadi. Semeriwing baunya, wangi banget baunya. Apakah ini? Oke, kita makan deh ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita review dulu. Ini adalah pisang keju katanya. Harum banget. Pisang keju. Itu toppingnya macam-macam. Mungkin maksudnya pisang keju itu ini kan karena udah dingin. Kalau masih hangat ini kriuk-kriuk.
Toppingnya ada coklat, ada keju, blueberry, strawberry, ada Oreo, ada apa lagi? Banyak macam-macam. Toppingnya ada jeruk, ada anggur, banyak pilihan ya. Tapi saya ini satu porsinya 15.000. Ini letaknya di namanya Pisang Keju Bintang ya. Itu di depan Gedung Dakwah Universitas Muhammadiyah Palembang, Jalan Ahmad Yani. Laris kayaknya, dan itu sebenarnya sudah ada di GoFood ya, cuma saya belum ngecek karena tadi pas saya beli ada juga yang mesen lewat GoFood. Ini sekitar jajanan untuk sore sampai malam hari. Jadi saya belinya sekitar pukul 6 sore. Enak, banyak pilihan rasanya. Di situ juga ada pisang nugget. Saya lupa ini tadi blueberry atau tiramisu ya. Ini keju, jadi ini coklat, ini keju. Jadi kayaknya pisangnya itu dibelah dua, jadi nggak tebel. Enak, manis. Dikasih susu. Ini pisangnya udah manis. Apa namanya? Dikasih susu manis. Kita coba yang strawberry. Jadi dia apa namanya, pisangnya udah manis, gandum adonannya, bukan gandum sih, pokoknya itu juga udah manis. Toppingnya manis, terus dikasih susu manis, jadi manis tapi bukan yang manis banget, tapi manis.
Oke, yang terakhir ini adalah blueberry. Kreatif ya, jadi hidup itu harus berkarya, harus bekerja, harus kreatif. Udah dulu ya, udah 1 jam lebih deh kayaknya saya nge-vlog. Nanti kalian bosen terlalu lama. Terima kasih udah sharing bareng, mudah-mudahan ada manfaatnya, minimal buat hiburan lah ya. Udah malam, selamat istirahat, selamat tidur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.